Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gelora, gimana kabarnya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, kali ini saya dan Lola akan memberitahu promo apa aja nih yang lagi ada di Gelora Indah Lestari. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Lola akan menjelaskan tentang promo apa yang ada di Gelora Indah Lestari. Oke, Hai Lola. Hai Kak Nanda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan program terbaru PT Gelora Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Gelora dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di masa pandemi ini. Nah, di the new normal kali ini, PT Gelora Indah Lestari and Travel mempunyai program terbaru. Program yang sangat menarik untuk kita semua. Nah, di sini program terbarunya itu adalah umroh dulu baru bayar. Wah, umroh dulu baru bayar. Sangat menarik bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih umroh dulu baru bayar. Nah, begini ceritanya. PT Gelora Indah Lestari Tour and Travel telah bekerja sama dengan 6 pembiayaan dana umroh. Di antaranya itu ada 4 bank syariah dan 2 multi finance syariah. 4 bank syariah itu diantaranya adalah Bank Sumut Syariah, Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh, Bank Panindubai Syariah, dan ditambah 2 multi finance syariah, diantaranya adalah Amitra Syariah Financing dan BFI Finances Syariah. Nah, di sini ada 3 aspek yang harus kita penuhi sebelum mengajukan persyaratan ke Amitra, BFI Syariah, Bank Panindubai Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh, dan Bank Sumut Syariah. Nah, dari segi persyaratan jemaah, di sini persyaratan yang paling sedikit itu dipenuhi oleh Amitra Syariah Financing, di mana Amitra hanya memerlukan fotokopi KTP, fotokopi KK. Lalu di peringkat kedua ditempati oleh BFI Finances Syariah. Fotokopi KTP di sini persyaratannya adalah fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi rekening listrik, serta foto slip gaji bagi yang pegawai, serta surat keterangan usaha bagi yang non-pegawai atau yang memiliki usaha sendiri. Nah, lanjut di peringkat ketiga ditempati oleh Bank Panindubai Syariah, di mana persyaratannya itu hanya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, slip gaji, dan ada yang uniknya di Bank Panindubai Syariah ini. Kalau di Bank Panindubai Syariah ini hanya diwajibkan bagi pegawai. Jadi jika kita bukan non pegawai, kita tidak bisa mengajukan pinjaman dana untuk umroh. Nah, di sini pegawai ini bisa pegawai negeri ataupun pegawai swasta ya, guys. Nah, lalu di peringkat keempat ditempati oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu dengan persyaratan fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP ini mencakup fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, pas foto 4x6 1 lembar, dan surat keterangan dari lurah merupakan surat keterangan usaha bagi dia yang non pegawai. Nah, jika dia yang pegawai, dia harus menyerahkan SK bekerja, slip gaji 3 bulan terakhir, serta melampirkan fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir. Nah, untuk Bank Syariah Mandiri di sini ada jaminan tabungan sebesar 20% dari plafon yang kita pinjam. Nah, di sini jaminan tersebut itu biasanya kira-kira 5 juta rupiah. Dan jaminan tabungan itu diblokir alias tidak bisa diambil selama masa angsuran itu belum lunas. Nah, lalu di peringkat 5 ada ditempati oleh Bank Aceh. Di sini persyaratannya adalah 1. Permohonan fasilitas pembiayaan, fotokopi KTP suami dan istri, surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan setempat. Surat keterangan dari kelurahan ini jika dia non pegawai, ia memiliki usaha sendiri. Nah, lalu di samping itu ada fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP, serta surat kuasa pendebitan rekening. Nah, di sini ada juga pas foto terbaru warna 3 lembar suami dan istri. Nah, lalu untuk yang pegawai, dia harus melampirkan surat penghasilan tetap yang diketahui pimpinan. Nah, untuk Bank Aceh berbeda dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Panindubai Syariah. Untuk Bank Aceh sendiri di sini dia harus memberikan jaminan berupa agunan, disebut agunan. Agunan itu bisa berupa BPKB ataupun surat harga hak kepemilikan. Nah, di sini
lalu dilanjutkan yang terakhir itu ada Bank Sumur Syariah. Bank Sumur Syariah memiliki persyaratan jemaah yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah ataupun akta cerai bagi calon jemaah yang sudah bercerai. Nah, di sini ada fotokopi NPWP bagi calon jemaah yang peminjaman dana biaya umrohnya itu di atas 100 juta rupiah. Lalu, untuk yang pegawai harus melampirkan slip asli gaji 3 bulan terakhir suami dan istri. Lalu ada SK pengangkatan serta keterangan lama bekerja suami dan istri. Nah, ada fotokopi rekening koran gaji atau tabungan suami dan istri selama 3 bulan terakhir ya kawan Gelora. Lalu, untuk yang non pegawai seperti biasa, harus ada surat keterangan usaha yang diketahui oleh kelurahan setempat. Lalu, ada izin praktek ataupun izin profesi lainnya. Nah, di sini Bank Sumur Syariah hampir sama persyaratannya dengan Bank Aceh, yaitu harus menyerahkan berupa agunan. Nah, agunan ini bisa agunan bergerak ataupun tidak bergerak. Yang kedua bisa cash call atau tabungan yang berupa deposito, dan lalu logam mulia. Nah, untuk yang menyerahkan agunan, contohnya seperti SHM, otomatis dia akan dikenakan biaya notaris. Nah, biaya notaris tersebut harus disesuaikan lagi oleh pihak Bank Sumur Syariahnya. Nah, info sedikit, yang tadi Bank Aceh kan memakai agunan juga. Nah, jika agunannya tersebut itu berupa SHM sama seperti Bank Sumut, dia harus mengurus lagi biaya notaris. Nah, biaya notaris tersebut itu akan disesuaikan oleh dari pihak Bank Aceh-nya. Nah, kalau dari segi kalau dari segi ujroh, di sini ujroh yang terendah itu ditempati oleh BFI Finance Syariah, lalu diikuti oleh Bank Sumut Syariah, lalu Bank Aceh, dan untuk Bank Paninduba Syariah serta Bank Syariah Mandiri itu menempati peringkat yang sama, dan ujroh yang paling tinggi itu memang ditempati oleh Amitra. Nah, di sini saya menghitung ujrohnya itu dengan plafon 25 juta dan tenor 12 bulan. Oh ya, info sedikit. Di antara 6 pembiayaan dana talangan tersebut, untuk yang 4 bank syariah, dia menggunakan BI checking. Nah, untuk Amitra dia tidak menggunakan BI checking, tapi dia ada pemeriksaan secara internal. Nah, info sedikit lagi, bahwa Amitra adalah anak perusahaan dari PT Asra. Jadi, jika calon jemaah ada pengkreditan motor ataupun motor, di situ bisa terlihat di pemeriksaan internal. Nah, lalu untuk yang BFI Finance Syariah, pemeriksaan ini sangat unik, yaitu dia memakai data Fevindo. Data Fevindo ini di mana ada pemeriksaan secara BI checking, ada juga pemeriksaan apakah calon jemaah mempunyai kredit motor ataupun mobil, serta pemeriksaan untuk apakah calon jemaah tersebut memiliki peminjaman online. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu aspek dari biaya-biaya dibayar di muka. Nah, biaya yang paling sedikit dikeluarkan untuk di muka yaitu ditempati oleh Amitra Syariah Financing, di mana hanya dengan 1 juta rupiah kita sudah bisa untuk biaya administrasi dan biaya asuransi jiwa. Nah, untuk yang kedua ada Bank Paninduba Syariah. Di sini kita hanya perlu membayar 800.000, itu sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi jiwa. Dan ada tambahannya nih, wajib membayar 2 bulan angsuran di muka sebelum jadwal keberangkatan umroh. Sebenarnya tidak rugi, karena misalnya kita pinjam dengan tenor 12 bulan, otomatis kita membayar 2 bulan angsuran di muka. Nah, jadi kan sisanya tinggal 10 angsuran kan guys, jadi nggak masalah lah. Dan yang ketiga itu ditempati oleh BFI Finance Syariah, di mana kita membayar biaya di muka yaitu 800.000, sudah termasuk biaya administrasi dan biaya asuransi jiwa, dan ditambah dengan membayar total uang muka sesuai plafon dan tenor yang dipilih. Nah, yang keempat ditempati oleh Bank Aceh. Nah, untuk Bank Aceh sendiri itu ada biaya administrasi sebesar Rp200.000, biaya pengelolaan 1% dari plafon, biaya asuransi dan biaya notaris sesuai ketentuan. Semakin besar nilai plafon, maka semakin besar jumlah biaya asuransi dan biaya notarisnya. Nah, biaya notaris tadi itu jika dia menggunakan agunan berupa SHM ya kawan Gelora. Nah, untuk yang
Untuk yang terakhir ada Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syariah meliputi biaya administrasi 1% dikali dari plafon yang kita pinjam. Kemudian ada pembayaran DP 10% dari nilai paket. Nah, ada yang unik nih di Bank Sumut Syariah. Jikalau 5 pembiayaan dana umroh lainnya, pembayaran ujroh itu dimasukkan di angsuran tiap bulan, beda lagi dengan Bank Sumut Syariah. Di sini Bank Sumut Syariah pembayaran ujrohnya itu di depan. Otomatis pembayaran ujroh ini dibayar di depan dengan sesuai nilai plafon dan tenor yang kita ambil. Jadi untuk angsurannya per bulan itu kita tidak dikenakan ujrohnya lagi ya guys. Nah, lalu biaya asuransi jiwa serta ada biaya notaris jikalau kita menggunakan agunan itu berupa SHM, dan biaya materai yang disesuaikan dari pihak Bank Sumut Syariahnya tersendiri. Mungkin sekian informasi mengenai program terbaru dari PT Gelora Indah Lestari mengenai umroh dulu baru bayar. Nah, gimana Sobat Gelora? Udah jelas penjelasan dari Lola? Aku rasa sih sudah cukup ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya lagi bisa datang langsung ke mana? Bisa langsung datang ke PT Gelora Indah Lestari yang tempatnya di Komplek Tasbih, Jalan Kaktus Raya nomor 16 ya. Dan untuk info kontaknya bisa ke Instagram ataupun ke website kita. Di situ tertera nomor telepon, nomor WhatsApp, dan juga bisa langsung chat di DM Instagram. Sekian penjelasan dari kita. Nah, jangan lupa follow Instagram kita juga ya teman-teman. Nah, Instagramnya itu @GeloraIndahLestari. Di situ kita bakal update tentang promo-promo apa aja yang ada di Gelora Indah Lestari. Jadi jangan dilewatkan, langsung follow Instagram kita. Satu lagi, kita PT Gelora Indah Lestari telah mempunyai akun YouTube. Jadi jangan lupa di subscribe ya, di like videonya dan di share ke teman-teman kita yang lain. Oke? Baik, Sobat Gelora, sampai di sini aja penjelasan dari kita. Apabila ada salah kata atau ada yang tidak berkenan, kita mohon maaf. Kita akhiri, saya Ananda dan saya Lola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.